dimakan sama makhluk-makhluk yang ada di. Begitu juga orang-orang yang bisa beramal seperti amalannya para nabi. Karena man a'tahu ya sulusul Quran faqad a'tahu sulusun nubuwah. Wa man a'tahu nisful Quran faqad a'tahu nisfun nubuwah. Wa man a'tahu al-Quran fa'atahu nubuwah. Orang yang sudah punya hafalan sepertiga Al-Quran, maka dia telah diberikan sepertiga kenabian. Orang yang bisa menghafal setengah Al-Quran, maka orang itu telah diberikan setengah daripada kenabian. Orang yang bisa hafal Quran seluruhnya, maka dia sesungguhnya adalah nabi, tapi bedanya dia tidak diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salah satu riwayat yang lain dikatakan orang-orang penghafal Quran ini jasadnya pun sama, tidak bisa dimakan, tidak bisa makan oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam. Masya Allah. Ini telah terbukti, Pak. Saya punya kiai namanya Kiai Haji Muhammad Amin. Ya, Muhammad Amin ini hafid, 14 tahun meninggal karena tanahnya mau dibikin puskesmas, tepatnya di Pesanggerahan sana. Jami, kemudian terpaksa harus dibongkar demi kemuliaannya, gitu kata beliau. Hanya dibongkar, Pak. Setelah dibongkar, subhanallah masih utuh, ya, hanya rambut dan alis-alisnya saja yang tumbuh panjang menutupi wajah, menutupi anggota tubuh. Jadi subhanallah, ini satu bukti dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara daripada kemuliaan hari Jumat. Setelah kita mengetahui kemuliaan hari Jumat, sekarang bagaimana sih dan apa yang mesti kita lakukan di hari yang sangat mulia itu? Itu yang pertama tadi apa? Harus lebih banyak membaca sholawat. Di antara kemuliaan sholawat itu adalah innallaha ta'ala harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya wa ma min ahadin. Kata Nabi, barang siapa min ahadin, salah seorang kalian, yusallimu, membaca salam, menyampaikan salam, dalam artian sholawat kepada baginda Rasul, alayya, ing atas kepadaku, illa kecuali raddallah, Allah akan mengembalikan sholawat dan salam itu alayya, kepadaku, ay ala ruhi, kepada ruhku, hatta aradda alaihi salam, sehingga ya ruhku itu bisa menjawab salam kepada orang yang telah memberikan salam kepada. Wa qala Husain bin Ali al-Ja'fi an Abdurrahman bin Yazid an Abil Ash'ab an Aus bin Aus. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzakaral jumu'atu, telah disebutkan tentang kemuliaan hari Jumat dan amalan yang mesti dilakukan. Faqala, maka bersabda baginda Rasul, man ghassala wabtasala wa bakara wabtakaru wa dana fa ansit wa lam yalig kana lahu bi kulli khatwatin ka ajri sanatin siyamiha wa qiyamiha. Qala ghassala mawdi'ul wudu'i waqtasaya ghuslu jasadihi. Jadi barang siapa orang man ghassala, dia berwudu, waqtasala, dia membersihkan anggota tubuhnya, mandi kemudian berwudu di pagi hari Jumat atau menjelang hari Jumat, dan dia juga bakara ala ghaslihi,
mandinya itu di pagi hari Jumat itu lebih awal. Jam 10 lah ya. Sudah mandi untuk siap-siap sunnatan li sholatil Jum'ati. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil asghari. Ya. Kalau memang junub ya li raf'il hadatsil akbari. Kalau tidak junub li raf'il hadatsil asghari. Di adai sholatil Jum'ati sunnatan lillahi. Mandinya bakaro, lebih pagi mandinya itu. Wabtakaro ilal Jumu'ati, dan setelah mandi kemudian dia berwudu pergi ke masjidnya pun lebih awal, jam 10 hari Jumat ini nanti ya. Setelah bebersih mandi semua langsung duduk di sini berzikir, membaca sholawat, baca Quran apa saja. Kemudian fa'ansit walam yalik, dia duduk di antara dua khutbah dengan tenang. Walam yalik, belum, artinya tidak nengok sana, tidak nengok sini, tidak kusak-kusuk, tidak berisik. Karena maka pahala atas amalan itu lahu, atas diri orang yang melakukan itu, bikulli, setiap khutwatin, satu langkahnya, ka ajri sanatin, pahalanya itu seperti 1 tahun dia puasanya, qiyamiha, dan sholat malamnya. Suka-suka. Nah, saya punya mertua itu canggih, Pak. Mandinya pagi jam 10. Ya. Ya. Pokoknya putih semua gitu kan. Kadang kita sebagai mantunya malu. Nggak tahu hadisnya. Beliau juga nggak tahu hadisnya tapi ngamalin. Ciping aja ngamalin. Itu jauh lebih baik. Ciping apa ciping? Ya orang tua kan ngaji kuping. Mending melek, karena enggak melek. Kita yang ngoceh, orang tua-tua mah. Nenek-nenek, duit ratusan, 500-an, cuma gelar sejadah tok. Kita gak apa-apa lah ya. Asbab kita nerima ya ketika ngaji rotil reboan 100-200 di atas sejadah. Sekarang Allah kasih jutaan di Korea. Jadi orang yang melakukan itu maka pahalanya bagaikan dia 1 tahun berpuasa, 1 tahun qiyamul lail, Pak. Masya Allah, qiyamul lail 1 tahun. Jadi antara pahalanya. Dan di antara kemuliaan hari Jumat, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam tatlu'is syamsa wa lam taghrib 'alayya yaumun afdalu min yaumil jumu'ati." Tidaklah terbitnya matahari dan terbenamnya matahari lebih mulia bagi diri saya, kata Nabi, daripada terbenam dan terbitnya matahari pada hari Jumat. Makanya man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang bisa membaca itu 7 kali di pagi harinya hari Jumat, maka Allah telah hapuskan dosa kecilnya selama 1 minggu. Tadi yang saya bacakan 7 kali, makanya 7 kali itu saya bacakan. Jadi sampai habis sholat subuh itu sebelum istighfar baca a'udzu bikalimatillahi tammati kulliha min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'alim 3 kali. Baru kemudian istighfar. Nah, siapa orang yang membaca a'udzu bikalimatillah, dia akan dijauhkan dari seluruh hal yang membahayakan dirinya, baik zahiran wa batinan, terlihat ataupun tidak terlihat. Bangkrutannya, dari sihir, dari mana, bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dibaca lagi, karena dibaca di pagi hari itu akan melindungi dirinya sampai petang. Maka baca lagi setelah sholat maghrib, akan melindungi dirinya
Dari sholat maghrib malam sampai pagi hari. Ringan. Jadi kata Nabi tidak ada yang lebih mulia dari terbit dan terbenamnya matahari di hari Jumat. Wa ma min dabatin fil ardi illa wa hiya tafsa'u. Dan tidaklah ada satu makhluk hidup di muka bumi ini illa wa hiya tafja'u li yaumil jumu'ati. Lebih gembira, lebih tercengang atas diri hari Jumat. Jadi kalau hewan-hewan saja yang kita lihat ataupun tidak terlihat itu lebih memuliakan, lebih gembira, lebih apa namanya itu, senang menghadapi hari Jumat. Dalam salah satu riwayat yang wallahu alam ini sahih apa tidak, diceritakan oleh para ulama. Konon katanya Pak, di antara hari-hari di mana hewan-hewan itu berpuasa adalah hari Jumat dengan Yaum Asyura. Kata Syekh Abdullah Al-Baghdadi dalam kitab Irsyadul Ibad. Ya. Jadi Syekh Al-Baghdadi ini kalau pas hari Jumat sama hari Asyura itu 10 Muharram, menyediakan gula di rumahnya. Biasanya kalau hari yang lain dites juga sama beliau tuh, semut pada makan. Pas hari itu nggak pada makan, diulangi lagi sama nggak makan juga. Berarti dia menyimpulkan ternyata hewan-hewan saja pada berpuasa saking mulianya pada hari Jumat.